Písničku chtěl bys Michal dan I know that song. Siapa itu Michal? current boyfriend. Pacar yang sekarang. Orang Ceko. Orang Ceko juga. Jadi kalian pakai bahasa Inggris sehari-hari? Bahasa Inggris mix, kadang bahasa Ceko sedikit, tapi banyak-banyaknya pakai bahasa Inggris. Dia sudah pernah ke Indonesia? Belum. Dia tertarik dengan Indonesia? Dia tidak pernah bertanya tentang budaya dan lain-lain, tapi saya selalu bercerita sedikit. Budaya saya itu seperti ini loh. Kalau kamu menikah dengan orang Indonesia atau kamu cara mendekatkan diri kamu kepada keluarga itu seperti ini. Karena menurut saya, kalau menikah itu di Indonesia, kalian itu tidak hanya menikah laki-laki dan perempuan. Kalau di Indonesia itu menikah antara dua keluarga. Jadi keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jadi saya wajib memperkenalkan dia tentang ini loh keluarga saya seperti ini, cara mendekatkan kamu ke keluarga saya itu seperti ini agar kamu mendapat restu. Karena restu untuk menikah itu sangat penting. Itu saya tidak tahu, mungkin itu sudah termasuk adat di Indonesia. Kalau menikah itu kalian tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi seperti dua keluarga besar. Pasti ada banyak perbedaan kalau kamu misalnya bandingkan cara berpacaran di Indonesia dan di Ceko ya. Tapi di sini kamu tinggal dengan pacar kamu. Iya. Kalau di Indonesia itu boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. No, nggak Jadi boleh. di Indonesia kalau misalnya kamu dapat pacar, itu artinya kamu akan langsung menikah sama dia atau? Well, it depends ya, tergantung Niki. Kalau seperti banyak juga yang yang mereka betul-betul agamis, yang agamanya betul-betul sangat mendalami, mereka tidak mau yang namanya zina. Jadi daripada mereka berpacaran berlama-lama, kalau kalian sudah cocok, sama-sama cocok, visi misi kalian sama, mereka langsung menikah. Tapi ada juga yang pacaran lama dari sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah, dan mereka langsung menikah juga yang seperti itu sama. Tapi mereka tidak pernah yang namanya tidur di serumah berdua, tidak pernah. Mereka tidur di rumah masing-masing, tapi kalau mereka ada jadwalnya date, mereka akan ketemu, ngobrol di luar, di ruang tamu, jalan ke mall atau kemana saja. Ya. Ke mall atau kemana saja. Rata-rata orang Indonesia kalau pacaran ke mall. Saya tidak tahu kenapa. Kalau laki-laki di Indonesia, mereka memperlakukan wanita seperti apa? Itu beda daripada di Ceko atau apa pendapat kamu tentang itu? Menurut saya sangat berbeda sekali ya Niki. Kalau perempuan di Indonesia itu seperti, kalau mungkin zaman dulu itu perempuan yang harus tinggal di rumah, mengurus rumah, mengurus anak, bersih-bersih, memasak, itu sudah tugasnya perempuan. Dan laki-laki itu ya tugasnya mencari uang, setiap bulan dapat gaji, harus kasih gaji semuanya ke istri yang mengurus kebutuhan rumah tangga, bayar listrik, bayar air, bayar rumah, makanan dan lain-lain. Jadi laki-laki itu tugasnya hanya bekerja dan santai. Bekerja, santai, dan sudah, hanya seperti itu saja. Kalau perempuan itu mengerjakan semuanya. Tapi kalau di Ceko itu wanita itu lebih independen, mereka itu punya opini masing-masing, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, mereka akan utarakan. Tapi rata-rata di Indonesia itu tidak. Perempuan Indonesia itu lebih mendengarkan apa kata suami, lebih nurut apa kata suami. Tapi perempuan Ceko itu lebih punya pendapat, lebih independen, dan masalah finansial juga kan di sini seperti 50-50. Kalau di Indonesia itu tidak mungkin. Cara memperlakukan laki-laki Indonesia ke perempuan itu menurut saya mereka lebih lemah lembut ya, lebih care, maksudnya lebih care itu seperti kok kamu diam saja, kenapa, ada apa, selalu bertanya. Tapi kalau laki-laki bule, menurut saya laki-laki Czech itu sedikit lebih dingin ya. Jadi mereka itu kayak
saya mau main ke sini ya, contohnya, dan oke main, have fun. Kalau orang sana kan, saya mau main ke sini ya, oke saya antarkan. Itu salah satunya. Iya, karena kamu tadi bilang wanita di Ceko atau di Eropa lebih independen, lebih mandiri, dan menurut saya ini sama. Jadi saya mau lebih mandiri, saya tidak perlu diantar ke sini ke sana. Kalau saya perlu, saya akan bilang, saya akan tanya, saya akan minta bantuan. Tapi kalau saya tidak minta bantuan, mungkin dia berpikir ya Tidak sudah, dia tidak butuh. Jadi di sini tuh harus lebih apa ya, terbuka. Apa opini kamu harus utarakan. Apa yang kamu tidak suka, yang kamu suka, kamu berbicara. Lebih terbuka lah dengan pasangan. Tapi kalau di Indonesia itu mungkin sedikit susah ya. Dan cara perlakuan laki-laki itu, perempuan tuh selalu bikin drama yang kayak, kenapa sih kamu tidak pernah mengerti perasaanku? Seperti itu, orang Indonesia banyak dramanya. Tapi itulah yang bikin laki-laki di Indonesia itu lebih warm kali ya. Lebih mengerti apa yang kamu mau, tidak usah ditanya, si laki-laki itu biasanya sudah mengerti. Kalau kamu menemukan pendamping yang cocok, seperti itu biasanya. Siapa yang lebih cemburu, orang Ceko atau orang Indonesia? Orang Indonesia, obviously. Oh my God. Orang Indonesia lebih pecemburu. Tapi tergantung ya guys. Saya juga orang Indonesia, tapi saya nggak pecemburu. Tergantung partner dan pasangannya. Ya, mungkin kamu sudah cukup lama di Ceko ya. Jadi, apa hal yang kamu menganggap positif tentang orang Ceko? Banyak sekali ya geng, walaupun orang Ceko itu terbilang jujur, walaupun orang Ceko itu terbilang dingin dan tidak peduli tentang sekitar, tapi menurut saya kalau kalau kalian butuh apapun, mereka itu profesional Niki, mereka itu mau membantu, birokrasi lah contohnya. Jadi contohnya kalau kalian mau mendaftar apapun di imigrasi, walaupun tidak semua imigrasi sangat gampang, tapi kalau kalian mau butuh apapun, itu sangat gampang proses di sini, dan orangnya juga bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Mereka jujur ya menurut saya. Apa yang mereka tidak suka mereka utarakan, tidak seperti kebanyakan orang Indonesia. Kalau mereka tidak suka, mereka berbicara di belakang kalian, tidak langsung di depan. Kalau orang bule menurut saya lebih jujur. Apa yang mereka tidak suka, mereka, kamu ini salah, harusnya seperti ini. Lebih tegas, lebih jujur apa yang mereka mau, Sekarang musim dingin. Kamu masih ingat waktu kamu pertama kali melihat salju? Yes. Itu seperti apa? Apa pikiran kamu waktu itu? Seperti es serut nih kita. Niki nanti posting es serut di. Seperti es serut. Ada jajanan Indonesia yang Niki tahu es serut digosok seperti itu. Interesting. White, saya pikir sangat interesting. Dulu kan pertama kali datang ke sini saya spring Niki, jadi snow-nya itu sudah terlihat gone. Tapi karena saya tinggal di kampung, jadi masih ada sedikit snow kayak gitu. Terus saya bilang ke mantan suami saya, kamu bisa stop tidak? Saya hanya mau pegang saja walaupun itu kotor. Itu sangat kotor karena banyak sekali mobil lewat. Di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan. Tapi saya pengen stop, hanya saya ingin pegang saja si salju itu. Jadi saya pegang, saya bilang dingin ya. Lalu mantan suami saya bilang, of course dingin bulan. Itu kan salju, dia bilang seperti itu. Tapi waktu pertama kali saya lihat turun salju langsung dari langit, amazing. Kamu sudah pernah naik ski atau naik snowboard? Saya tidak bagus dalam winter sport nih, karena di Indonesia kita tidak punya winter. Bruce Lee pun saya tidak bisa. Saya butuh penguin untuk memegangi saya agar saya tidak jatuh. Jadi apa tempat favoritmu di Ceko? Kemana kamu pernah datang? Menurut saya Prague masih favorit saya. Banyak sekali tempat sport yang mungkin Ceko itu banyak sekali building historicalnya ya, tentang zaman-zaman dahulu kala. Itu hampir tidak ada di Indonesia, dan saya masih tetap amazing dengan building bangunan-bangunan yang tua dengan jembatan-jembatan yang cantik, karena di Indonesia kita tidak punya seperti itu. Tapi city favorit saya itu masih tetap Prague. Kalau saya mau jalan-jalan tetap saya pilih Prague karena kota cantik. Walaupun banyak turis saya tahu, tapi kemarin saya ke sana waktu Covid, itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi itu favorit saya. Tapi kamu tetap tinggal di Brno? Kamu tidak ada rencana pindah ke Praha? No. Oke.
Dulu saya pertama kali pindah ke sini itu alasannya karena Nicola sama Magdalena. Saya pikir kalau saya ada teman, saya akan merasa seperti di rumah. Jadi kalau saya senang, saya sedih ada teman, saya pikir seperti itu. Karena dari kecil saya hidup dengan orang lain, dengan teman saya. Jadi one of the reason kenapa saya pindah ke Brno itu karena teman. Karena saya tidak berpikir untuk pindah ke Praha. Saya juga pernah bicara dengan Mikal, ada rencana pindah ke Praha. Tidak. Dan pertanyaan yang terakhir, kamu tadi sudah bilang kamu tidak bisa bahasa Ceko, tapi saya tahu kamu sedikit bisa. Jadi apa yang kamu bisa bilang dalam bahasa Ceko? Bahasa Ceko, Niki harus bertanya kepada saya, nanti saya jawab. Iya, saya tidak tahu apa yang kamu tahu. Tapi karena sekarang ini sudah akhir video, jadi mungkin kamu bisa bilang seperti ya terima kasih sudah menonton video ini. Bisa? Enggak. I just know, thank you. Apa itu? Děkuji. Dan kamu bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Ceko? Ano? Coba. Já se jmenuji Bulan, 29 let. From what is from? The Indonesia. The Indonesia. Betul. Ya, karena dia dulu sangat hampir lancar dalam bahasa Ceko ya, tapi karena dia malas, dia berpacaran dengan orang yang lancar bahasa Inggris, dia lupa semuanya. Sebetulnya dulu itu saya tinggal di kampung dan tidak ada satu orang pun yang bisa bahasa Inggris, termasuk dokter pun tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau saya harus belajar bahasa Ceko. Bahasa Ceko saya mungkin sekitar A2 ya, A2 mungkin lebih lagi. Tapi ketika saya sudah selesai dengan mantan suami saya berpisah dengan dia dan saya pindah ke Brno. Saya bekerja di perusahaan Amerika yang mewajibkan saya untuk berbicara hanya bahasa Inggris di sana. Jadi saya tidak berbicara bahasa Cek lagi. Dan kita harus juga bilang bahwa setiap orang di Indonesia sebenarnya bisa 2 atau 3 bahasa ya. Bukan hanya bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang, tapi juga bahasa daerah ya. Karena bahasa daerah banyak sekali bahasa daerah. Misalnya maksud saya kamu bisa bahasa. Saya hanya bisa bahasa daerah bahasa Sunda karena itu mother tongue saya. Asli dari suku dan ras saya. Saya bisa bahasa Sunda, saya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Ceko hanya sedikit. Dan kamu bisa baca dalam bahasa Arab kan? Saya bisa baca bahasa Arab tapi saya tidak mengerti artinya. Karena kita dari kecil belajar Quran, Al-Batasa seperti itu, kita belajar tapi kita tidak mengerti itu artinya. Itu yang sebenarnya bikin saya bingung waktu saya ada di Indonesia dan saya belajar tentang, saya mau belajar bahasa Arab dan saya belajar tentang Al-Quran dan semuanya. Saya sebagai orang Eropa tidak bisa mengerti bagaimana orang di sana seperti bisa baca huruf tapi tidak mengerti apa artinya. Ya, untuk saya itu sama seperti saya sebagai orang Ceko mungkin belajar baca huruf bahasa Rusia tapi saya tidak tahu apa artinya. Ya. Jadi lucu. Sebetulnya itu kalau orang Indonesia yang Muslim membaca Al-Quran itu hanya seperti sesuatu yang baik mungkin. Kalau sesuatu yang baik kamu kerjakan itu akan bisa mendapat pahala kamu, tapi sesuatu yang kalau tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi lebih baik dikerjakan mendapatkan pahala kamu dan ketika kamu mati nanti ada sesuatu yang akan kamu bawa dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Oke, mungkin itu saja. Itu sangat banyak informasi dan nanti kalau ada banyak orang yang nonton video ini, mungkin kita bisa ketemu lagi, kita bisa bikin video yang lain. Saya juga mau bilang bahwa Bulan punya channel sendiri, nanti saya kasih ini di bawah. Subscribe, geng. Subscribe. Dan terima kasih banyak kalian nonton video ini. Terima kasih, Děkuji moc.